namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh, giranglah, oh, giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh, giranglah, oh, giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah, oh, giranglah, oh, giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari adik-adik kita berdoa dahulu. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu karena pertolonganmu kami bisa bertemu lagi. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami, mampukan kami untuk mengerti firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus Kristus, kami mohon pertolongan-Mu. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan baik ya. Nah, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena pertolongannya kita bisa bertemu kembali. Nah, cerita firman Tuhan minggu ini temanya ketaatan Zakaria dan Elisabet. Ayat yang mendasari dari cerita firman Tuhan minggu ini itu diambil dari Injil Lukas 1 ayat 13. Injil Lukas 1 ayat 13. Kita baca bersama-sama. Sudah ketemu? Sudah siap membaca? Kita baca. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Ya, cukup menarik tema cerita firman minggu ini. Ketaatan, tentunya ketaatan kepada perintah-perintah Tuhan. Nah, di kehidupan kita, ketaatan itu bisa diartikan patuh kepada aturan-aturan yang sudah dibuat. Contohnya kalau di sekolahan ya, di sekolahan itu ada aturan-aturan yang dibuat agar siswanya itu menaati atau patuh. Seperti halnya di rumah. Di rumah pun ada aturan-aturan yang dibuat. Nah, itu aturan itu dibuat agar setiap kita itu bisa patuh. Kenapa kok dibuat? Agar kehidupan kita itu lebih baik, teratur, ya enggak? Contohnya, kalau di sekolahan tadi ada aturan jam datang sampai di sekolah. Misalkan jam 7 atau jam 7:15. Ketika kita dulu waktu masih sekolah seperti biasa, kita berangkat sekolah. Ketika kita datang lewat dari jam yang sudah dibuat,
mungkin pintunya sudah ditutup lah, kita tidak bisa masuk, kita nggak bisa mendapatkan pelajaran. Kalau di rumah contohnya aturan apa ya, aturan main handphone. Nah, adik-adik kalau main handphone seneng nggak? Apalagi kalau memainkan apa itu, permainan, itu pasti senang sekali. Tetapi itu pun ada aturannya. Aturan dibuat agar hidup kita itu, badan kita lebih baik. Kalau kita kelamaan main handphone, mungkin kita, pandangan kita itu agak gimana ya, terganggu, agak apa, berkunang-kunang. Setelah lama melihat layar, sinarnya itu kan bisa mengganggu. Nah, aturan itu dibuat agar badan kita itu atau mata kita tidak sakit. Nah, diharapkan kita mematuhi aturan yang sudah dibuat. Seperti kisah yang diambil dari Injil Lukas ini, Zakaria dan Elisabet. Zakaria itu adalah seorang imam. Nah, mereka sudah lama, mereka adalah sepasang suami istri yang hidupnya itu taat dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Ya, mereka sudah lama menikah, mereka itu merindukan kehadiran anak dalam rumah tangganya. Namun kondisi Elisabet sudah lanjut usia, sudah tua, sudah lanjut usia dan mandul. Jadi secara pikiran manusia mustahil bagi mereka untuk memiliki anak. Nah, walaupun mereka itu mengetahui istri si Elisabet itu sudah tua dan mandul, Elisabet dan Zakaria itu mereka tidak membatasi kuasa Tuhan akan hidup mereka. Mereka tidak membatasi. Mereka percaya kepada Tuhan dan mereka terus berdoa kepada Tuhan. Jadi mereka itu percaya bahwa Tuhan itu memiliki kuasa akan hidup mereka. Jadi mereka taat akan perintah-perintah Tuhan. Kenapa mereka taat? Karena mereka itu menaruh percaya sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga dengan sungguh-sungguh mereka percaya, tidak lelah mereka berdoa memohon agar setia terus taat kepada perintah Tuhan. Karena apa? Karena dengan sungguh-sungguh, jadi mereka mampu untuk setia taat kepada perintah Tuhan. Dan lebih dari itu juga, mereka itu tidak marah. Ya. Kenapa mereka marah? Seharusnya begini, kita sudah taat, sudah patuh kepada perintah ataupun aturan, tetapi kok tidak menyenangkan. Pastinya kita nanti merasa, loh kok masih begini, iya kan? Tetapi tidak dengan Zakaria dan Elisabet. Dengan sungguh-sungguh mereka percaya, mereka tidak marah, mereka tetap taat kepada perintah-perintah Tuhan. Walaupun di usia pernikahan mereka kok lama sekali tidak memiliki anak, sehingga mereka rindu memiliki seorang anak. Nah, mereka tidak membatasi akan kuasa kehidupan Tuhan. Mereka tetap menunggu. Nah, apa yang membuat menarik dalam cerita minggu ini? Dari kisah Zakaria dan Elisabet itu
memberikan pesan untuk kita adik-adik. Tuhan ingin setiap kita percaya kepada kemahakuasaan Allah, ya enggak? Seperti di ayat yang 13 kita baca, coba. Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Nah, secara pikiran manusia, si Elisabet itu tidak mungkin untuk memiliki anak. Tetapi karena kemahakuasaan Allah, mereka bisa memiliki anak. Jadi mereka itu benar-benar percaya, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kepada kuasa Tuhan akan hidup mereka. Diwujudkan dalam bentuk ketaatan terhadap perintah-perintah Tuhan. Karena taat, mereka akhirnya pun bisa memiliki anak dan diberi nama siapa? Yohanes. Nah, dari cerita tokoh ini, Zakaria dan Elisabet, itu Tuhan ingin manusia percaya kepada kemahakuasaan Allah. Nah, berikutnya, setiap orang taat mengerjakan perintah Tuhan, ya, taat mengerjakan perintah Tuhan. Berikutnya, Tuhan ingin setiap orang menerima segala sesuatu yang dikehendaki Allah. Dan berikutnya lagi, Tuhan ingin setiap orang setia kepada Tuhan dalam segala keadaan. Walaupun keadaan kita mungkin sedang tidak baik, tetapi Tuhan tetap mengajarkan untuk tetap setia. Seperti halnya di masa pandemi ini, kita mungkin dalam bepergian ataupun waktu kita berjalan-jalan mungkin merasa tidak nyaman. Karena apa? Karena kita tidak nyaman karena mengikuti aturan protokol kesehatan. Kita harus menggunakan masker. Nah, mungkin menggunakan masker itu ya tidak nyaman. Apalagi kalau kita foto, kita nggak bisa kelihatan senyum kita. Tetapi aturan dibuat, ingat tadi apa? Untuk kebaikan kita. Kalau kita tidak menggunakan masker, mungkin kita bisa tertular virus, baik itu mungkin virus corona atau mungkin virus yang lain. Nah, kita diharapkan tetap taat dalam keadaan seperti itu. Walaupun mungkin tidak nyaman, tapi kita harus tetap taat akan aturan yang sudah dibuat. Ya, berikutnya Tuhan ingin setiap orang setia kepada Tuhan walaupun apapun yang terjadi dalam hidupnya. Nah, bagaimana kita bisa mampu untuk taat kepada yang tadi disebutkan aturan sekolah, aturan di rumah, bahkan perintah Tuhan. Bagaimana kita bisa mampu? Kita minta pertolongan Tuhan agar kita bisa mampu. Tidak hanya kita minta pertolongan Tuhan, tapi dengan sungguh-sungguh, ya. Kita sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Dari kisah ini secara pikiran manusia, Elisabet itu tidak bisa memiliki anak, tetapi karena kekuasaan Tuhan, jadi mereka bisa memiliki anak.
Nah, begitu adik-adik cerita firman Tuhan. Apa yang sudah diajarkan kita ulang atau kita ingat kembali. Yang pertama, Tuhan ingin setiap manusia percaya kepada kemahakuasaan Allah. Ya. Yang kedua, Tuhan ingin setiap orang taat mengerjakan perintah Tuhan. Berikutnya, yang ketiga, Tuhan ingin setiap orang menerima segala sesuatu yang dikehendaki Allah. 4. Tuhan ingin setiap kita setia kepada Tuhan dalam segala keadaan. 5. Tuhan ingin setiap orang setia kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam hidupnya. Ya. Begitu cerita firman Tuhan minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kuasa, kami bersyukur, berterima kasih untuk cerita firman Tuhan saat ini. Terima kasih untuk ajaran yang Tuhan sudah berikan agar kami semua taat kepada perintah Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami untuk mampu taat kepada perintah Tuhan, untuk mampu patuh kepada perintah-perintah baik di sekolah ataupun di rumah. Tuhan Yesus, kami percaya perintah ataupun aturan yang sudah dibuat itu adalah untuk kebaikan. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus mampukan kami untuk menjalankannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dadah. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta